Kali ini aku akan kasih tahu kalian teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya supaya kalian terbiasa mengasah otak ya. Kalian udah siap belum? Langsung aja kita masuk ke teka-tekinya. Teka-teki pertama. Satria adalah seorang penjaga supermarket di daerah Jakarta guys. Dia lagi berkeliling dan ternyata alarm keamanan supermarket berbunyi dan seluruh pintu otomatis terkunci. Akhirnya Satria dan security menemukan beberapa orang yang dikira mencuri barang-barang di supermarket tuh. Orang pertama berkata, "Aku nggak mungkin melakukan pencurian pak. Aku ini lagi mencari susu untuk kandunganku. Jadi mana mungkin aku mencuri?" Orang kedua bilang, "Aku nggak mungkin mencuri pak. Aku ini lagi hamil tua dan aku di sini lagi belanja beberapa buah saja. Karena kegiatan jalan-jalan ini membantuku untuk memperlancar proses melahirkan, Pak." Orang ketiga berkata, "Aku di sini lagi mencari susu hamil buat kandunganku, Pak. Aku senang banget ketika dokter mengatakan aku sudah hamil 2 minggu. Jadi aku ingin memberikan yang terbaik untuk buah hatiku." Setelah mendengar alasan para tersangka, Satria dan security pun tahu siapa yang merupakan pencurinya. Kalau menurut teman-teman, siapakah orangnya? Aku bakal hitung mundur 5 detik dari sekarang. Jadi jawabannya orang yang ketiga guys. Karena kalau kamu dengarkan alasannya nggak masuk akal banget tuh. Masa iya baru hamil 2 minggu perutnya sama dengan orang yang hamil tua? Udah pasti dia berbohong dan mungkin karena panik dia jadinya ngawur deh. Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Rico adalah pemilik sebuah restoran makanan terkenal. Semua karyawannya tahu kalau dia orang yang menyimpan dokumen resep makanannya tuh. Pada suatu hari dia harus dinas keluar kota untuk membuka cabang restoran barunya. Setelah ia kembali dari luar kota, tiba-tiba dokumen resep makanannya telah hilang dicuri seseorang. Kemudian ia menelpon polisi dan menyelidiki kasus ini. Dan ternyata ada 3 orang yang dicurigai telah mengambil resep rahasia dari makanan itu. Kokinya bilang, "Kenapa aku harus mengambilnya? Aku juga udah hafal semua resep di sini. Aku juga udah melakukan tanda tangan kontrak untuk tidak membocorkan resep rahasia ini. Jika aku memberitahukannya, aku bisa dipenjara, Pak." Waitersnya berkata, "Saat Bapak pergi, aku lagi cuti, Pak. Aku lagi pergi ke rumah nenekku karena dia lagi sakit pada saat itu." Satpamnya bilang, "Aku selalu menjaga kantor Bapak setiap saat, apalagi pada saat Bapak pergi keluar kota. Tapi saya sama sekali nggak menemukan keanehan atau gerak-gerik pencuri." Setelah mendengar alasan dari mereka semua, menurut kamu mana nih pelaku yang udah mencuri resep rahasianya? Aku bakal hitung mundur 5 detik dari sekarang. Nah, kamu curiga sama siapa guys? Jadi jawabannya pelakunya adalah satpamnya. Karena coba deh kamu lihat jejak kaki yang ada di ruangan Pak Rico. Jejak kaki itu seperti jejak kaki sepatu PDL yang digunakan oleh si satpam ya. Sedangkan si koki dan waiters menggunakan sepatu sneakers yang udah pasti jejak kakinya seperti ini. Kalau nggak percaya, coba kamu lihat aja sepatu ayah kamu yang memiliki sepatu PDL. Pasti sama. Buat yang masih salah, masih ada teka-teki selanjutnya kok. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Teka-teki ketiga. Safira adalah seorang sekretaris yang bekerja di salah satu perusahaan terkenal di Jakarta. Dia sering bekerja lembur untuk menyelesaikan pekerjaan deadline yang diberikan oleh bosnya. Suatu hari dia nggak pulang karena harus menuntaskan pekerjaannya. Karena panik, suaminya Safira pun menelpon polisi malam itu juga untuk mencari kemana istrinya pergi. Di pagi hari, seekor anjing polisi menemukan mayatnya berada. Setelah melakukan otopsi, terungkap waktu kematian jam 10 malam guys. Seorang polisi pergi ke kantor tempat dia bekerja dan berbicara dengan karyawan yang melihat Safira hari itu.
Farid berkata, saya pergi ke suatu pesta dengan teman-teman saya dan ada di sana sampai tengah malam. Kalau Bapak nggak percaya, Bapak bisa tanyakan teman-temanku. Rian berkata, aku pergi ke bioskop sama pacarku tadi malam, jadi aku nggak tahu masalah itu, Pak. Agus berkata, aku selesai bekerja sekitar jam 10 malam. Aku selfie dan mengirimkan foto itu ke istriku agar dia tahu bahwa semuanya baik-baik aja. Setelah mendengar alasan dan melihat bukti yang diberikan oleh tersangka, polisi dengan cepat menyadari bahwa salah satunya telah berbohong, guys. Menurut kamu di antara mereka siapakah yang berbohong? Aku bakal kasih kamu waktu 5 detik dari sekarang. Gimana guys, udah ketemu siapa yang berbohong? Jadi yang berbohong adalah Agus tuh. Kenapa bisa gitu? Karena saat dia melakukan selfie itu jam 10 pagi ya, bukan jam 10 malam. Mungkin karena dia panik, dia jadi salah untuk memberikan bukti ya. Hayo, kamu jawabnya orang yang mana nih? Kasih tahu jawaban kalian di kolom komentar ya. Teka-teki keempat. Pak Ahmad adalah seorang satpam yang ada di suatu komplek di daerah Bandung. Pada saat lagi jaga di posnya, terjadi hujan yang sangat deras, guys. Setelah hujan reda, ia berniat untuk berpatroli mengelilingi komplek. Saat Pak Ahmad lagi keliling, ia selalu melihat ada 3 orang penghuni rumah yang keluar membawa tas yang besar dan penuh. Setelah bertemu mereka, ada tetangga yang lapor kalau ada rampok yang masuk ke komplek itu. Akhirnya Pak Ahmad mengejar 3 orang itu dan menanyai mereka semua di depan rumahnya. Orang pertama berkata, aku baru aja berkunjung ke rumah saudaraku, Pak. Aku membawa tas ini berisi pakaianku selama seminggu. Karena kakakku lagi sakit dan sekarang dia udah sembuh. Kalau Bapak nggak percaya, tanya aja kakakku di dalam. Orang kedua mengatakan, ini rumah sepupuku, Pak. Kami baru aja pulang dari luar negeri kemarin. Jadi aku mau pulang sekarang. Tasku full berisi barang-barang dan oleh-oleh. Orang ketiga mengatakan, ini rumah pamanku, Pak. Aku udah seminggu menjaga rumah ini karena paman lagi dinas keluar pulau. Makanya aku tinggal di sini beberapa hari. Aku membawa tas ini untuk mengirimkannya ke pamanku di sana. Karena dia tadi menghubungiku kalau bajunya habis. Setelah mendengar alasan mereka dan melihat keadaan rumah, Pak Ahmad menangkap salah satunya. Kalau menurut kalian, siapakah yang ditangkap oleh Pak Ahmad? Langsung aja 5 detik dari sekarang. Udah nemu belum siapa pelakunya? Jadi jawabannya orang yang ini, guys. Kalau kamu perhatikan baik-baik, jejak kaki orang ini keluar dari jendela rumah, bukan dari pintu kayak orang-orang lainnya. Hayo, kamu jawabnya yang mana nih? Buat yang jawab benar, selamat ya guys. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kelima. Di teka-teki terakhir ini menampilkan 2 dokter yang lagi memeriksa pasien yang lagi sakit. Dengar-dengar katanya ada di antara mereka yang merupakan seorang dokter gadungan yang baru aja membunuh pasiennya. Coba kalian perhatikan salah satu di antara mereka ya, karena kalian akan nemuin beberapa clue untuk menjawab teka-teki ini. Aku hitung mundur 5 detik dari sekarang. Gimana? Udah ketemu jawabannya? Kalau udah, coba yuk langsung aja tulis jawaban kalian di kolom komentar. Nah, itu dia guys, teka-teki logika paling sulit. Apakah kamu menjawab semua pertanyaan dan jawabannya benar semua? Coba dong kasih tahu aku di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya guys. Agar video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan orang lain. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out!